Halo guys, ini aku baru ketemu penjelasan tentang berbohong. Kenapa ada orang yang berbohong cepat kita ketahui, ada orang yang berbohong kita nggak tahu dan percaya aja. Ternyata ini ada jawabannya. Why it's hard to lie? Kenapa susah berbohong itu? Ini dari bukunya Alan and Barbara Pease, Body Language Definitive Book ya. Jadi dia bilang kebanyakan orang percaya bahwa ketika seseorang berbohong, mereka lebih banyak tersenyum daripada biasanya. Tapi penelitian mengatakan sebaliknya, mereka lebih sedikit tersenyum. Jadi kesulitan dengan berbohong adalah ada kerja dari subconscious mind. Jadi pikiran bawah sadar yang secara otomatis dan mandiri mengatur kebohongan verbal. Jadi body language-nya, bahasa tubuhnya juga menyatakan ini gitu loh. Jadi itulah kenapa orang yang jarang berbohong biasanya cepat ketahuan, meskipun mereka sangat meyakinkan gitu ya. Jadi ketika mereka mulai berbohong itu, badannya itu menunjukkan sinyal-sinyal yang kontradiktif, dan ini memberikan kita memberitahu perasaan kita bahwa mereka lagi berbohong gitu. Nah, sewaktu mereka berbohong itu, subconscious mind-nya itu mengirimkan energi nervous ya, yang tampil sebagai gesture yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan. Jadi mungkin maksudnya dia ngebohong apa tapi bahasa tubuhnya bilang apa kayak gitu ya. Professional liars. Nah, disebutkan di sini. Catat, professional liars such as politicians, lawyers, actors, and television announcers. Jadi ini disebutnya kategorinya pembohong profesional seperti politikus, pengacara. Memang bener nih pengacara banyak bohongnya nih. Aktor, pemain film ya, dan pembawa acara TV. Nah, mereka ini sudah membentuk gestur tubuhnya sedemikian rupa sehingga sulit bagi kita untuk melihat atau mengetahui kebohongan mereka gitu. Jadi mereka melakukannya dalam dua cara. Pertama, mereka berlatih merasakan, they practice what feel like the right gesture when they tell the lie. Jadi mereka tuh latihan dengan gestur yang tepat ketika mereka berbohong. Tapi ini hanya bisa berhasil jika mereka telah latihan berbohong banyak banget pada waktu yang lama banget. Jadi syaratnya itu guys. Jadi udah merupakan sebuah hasil dari latihan berbohong dalam waktu yang lama dan banyak juga bohongnya. Jadi gesturnya itu sudah tepat gitu ya. Gak kelihatan lagi kalau, gak kerasa lah kalau mereka tuh berbohong. Nah, yang kedua, mereka mengurangi gesturnya supaya mereka tidak menggunakan gesture positif atau negatif ketika berbohong. Tapi ini juga susah katanya. Jadi malah cara yang kedua itu malah mereka nggak menggunakan, atau mereka sangat sedikit sekali menggunakan gestur gitu loh. Nah, ini ada simple test ya. Coba kita lakukan uji coba sederhana ini. Coba berbohong dengan sengaja ke seseorang face to face, adep-adepan, dan membuat usaha yang secara sadar dilakukan untuk menekan semua gestur tubuh. Jadi kita berbohong nih ke teman face to face, terus kita berusaha banget mengatur body gesture kita gitu loh. Nah, even when you major body gestures are consciously suppressed ya, meskipun gitu ya, beberapa gestur tubuh utama secara sadar di suppress itu ditekan ya, diatur gitu ya, dipaksa gitu ya. Tetapi ada gestur mikro yang kecil-kecil yang terjadi. Ini termasuk facial muscular twitching. Jadi muscular twitching tuh yang
mukanya bergerak-gerak sendiri. Dilation itu pupil mata yang terbuka, atau kontraksi pupil itu bola mata. Berkeringat, pipi yang memerah, terus mata yang berkedip meningkat menjadi 10 kedipan per menit sampai 50 kedipan per menit, dan banyak lagi sinyal mikro yang menunjukkan penipuan atau kebohongan. Ya, penelitian menggunakan kamera slow motion untuk menunjukkan bahwa gestur mikro ini dapat terjadi dalam waktu hanya seperdetik, dan orang-orang yang professional interviewers misalnya, atau sales people, orang-orang yang jualan, and it's only people such as professional interviewers, sales people, and the very perceptive who can read them. Jadi micro expressions, ya mungkin ini micro gestures ini hanya bisa ditangkap oleh beberapa orang saja. Contohnya orang yang pewawancara profesional, orang yang berjualan, atau orang yang sangat perseptif ya yang bisa membaca ini. Ini seru nih ya. It's obvious then that to be able to lie successfully you need to have your body hidden or out of sight. Jadi udah jelas lah bahwa supaya bisa berbohong dengan sukses, kamu perlu menyembunyikan tubuhmu supaya nggak kelihatan gitu ya. Interrogation involves placing the person on a chair in the open or placing him under lights when his body in full view of interrogations. Jadi interogasi kadang-kadang menempatkan orang di sebuah kursi di ruang terbuka, atau menaruh memposisikan mereka di bawah lampu with his body in full view, dengan tubuhnya yang bisa terlihat secara utuh oleh yang menginterogasinya. Nah, kebohongannya akan lebih mudah terlihat dalam situasi seperti ini. Nah, lying is easier if you're sitting behind a desk where your body is partially hidden. Nah, jadi berbohong itu akan lebih mudah jika kamu lakukan ketika posisinya duduk di belakang meja, di mana badanmu sebagian tersembunyi, peering over a fence or from behind a closed door. Jadi di balik pagar atau dari pintu yang tertutup. Dan ini yang paling seru banget. The best way to lie is over the telephone or in an email. Jadi cara terbaik untuk berbohong adalah berbohong melalui telepon atau melalui email. Bener banget. Jadi kalau aku sih, kalau berbohong di telepon tuh mudah banget lah. Tapi kalau mau tahu orang tuh telling the truth, mendingan face to face deh, bakalan kelihatan semua. Lanjut ya guys, ini adalah cara berbohong yang lying gesture. Jadi gestur berbohong yang paling umum ada 8. Pertama, the mouth cover, jadi nutupin mulut. The hand covers the mouth as the brain subconsciously instructs it to try to suppress the deceitful words that are being said. Jadi ya itu nutupin mulut ya, untuk menekan kata-kata pembohongan yang sedang diucapkan. Sometimes this gesture might only be several fingers over the mouth or even a closed fist, but its meaning remains the same. Jadi kadang-kadang yang nutupin mulut itu beberapa jari, bisa beberapa jari, atau juga closed fist, jadi tangan yang terkepal. Sama sih artinya, dia bilang. Some people try to disguise the mouth cover gesture by giving a fake cough. Jadi orang yang menggunakan gestur menutupi mulut ini kadang-kadang menyamarkannya dengan batuk yang bohongan. Nah, batuk pura-pura. Ketika actors main jadi gangster atau jadi penjahat, mereka sering menggunakan gesture ini ketika
when discussing criminal activities with other gangsters. Ketika lagi mendiskusikan kegiatan kejahatannya dengan anggota gangster yang lain, atau ketika sedang diinterogasi oleh polisi. Jadi the audience knows they are being secretive or dishonest. Jadi orang lain bisa tahu lah bahwa mereka lagi rahasia-rahasiaan atau lagi nggak jujur. If the person who is speaking uses this gesture, it indicates that they could be lying. Ya, jika ada orang yang sedang berbicara menggunakan gestur tutup mulut ini, ya bisa jadi mereka berbohong. Jika mereka menutupi mulutnya ketika kamu sedang berbicara, ini bisa menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa kamulah yang sedang menyembunyikan sesuatu. One of the most unsettling sights of a conference speaker can see in his audience using these gestures while he's speaking. A speaker should stop and ask, "Would someone like to ask a question?" Nah, jadi kalau udah lihat audience kita misalnya lagi jadi pembicara terus ada audience kita yang lagi tutup mulutnya, menutupi mulutnya gitu kan. Kita bisa bilang, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau kamu bisa bilang, ya saya tahu ada beberapa orang yang gak setuju. Oke, let's take question. Ayo, silakan bertanya gitu kan. This allows the audience objections to be brought into the open, giving the speaker the opportunity to qualify statements and answer questions just as he would do if they had their arms crossed. Begitulah ya. Jadi bisa jadikan kesempatan ini untuk mengkualifikasi pernyataan dan menjawab pertanyaan. Okay. The mouth cover may appear as innocuous as the gesture where one finger is placed vertically over the lips. This gesture would likely to have been by the person's mother or father when he was young. As a child, as an adult, the person uses it in an attempt to tell himself not to say something they are feeling. The point is that it alerts you to something that is being withheld. Jadi kok ada orang yang bilang shh gitu ya, ya berarti itu nyuruh seseorang jangan ceritakan yang sebenarnya apa yang mereka rasakan gitu, atau something that is being withheld. Jadi suruh tahan sesuatu gitu ya. If your parents surrenders you when you were a child, there's a good chance it is now in your adult repertoire. Jadi yang ini nih, dia bilang gini, kalau yang ini nih, kalau orang tua kalian kebiasaan menggunakan gestur gini ya, nanti ternyata kamu ketika dewasanya juga akan melakukan hal yang sama gitu guys. Aku lanjut nanti the nose touch ya.